anak dan cucu yang saya muliakan, Bapak Kasim Amunto sebagai sahabat dekat almarhum, sesama pejabat di jajaran Pemkot Bitung, Bapak Haji Nurdin Duke MSI, Bapak Haji Umar Rashid Imam Masjid Al-Johar, Bapak Ustaz Sarifuddin Musa Imam Masjid At-Taqwa, kemudian Ketua Badan Takmir Bapak Haji Antoni Sawi, pokoknya banyak. Bapak Ibu hadirin para undangan takziah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Saya mau tanya sama ibu-ibu dulu, boleh Bu? Masih ada orang kasusnya anda ini? Ibu, boleh saya bertanya? Bagus. Kalau tiba-tiba ibu-ibu diajak dialog dengan Presiden RI Prabowo, bagaimana perasaannya? Kenapa senang? Kalau yang ajak bicara kepala lingkungan? Ya? Senang juga. Tapi lebih senang mana? Yang panggil bicara kepala lingkungan atau Presiden RI? Presiden. Kenapa? Kalau diajak bicara, so pasti dia kasih doi. Kalau dengan pala, so pasti keluar doi. Ini pertanyaan kelihatan sederhana, tapi inilah pengantar takziah 7 hari almarhum. Almarhum ini orang baik. Beliau banyak berbuat kebaikan selama beliau bertugas sebagai ASN di pemerintahan Kota Bitung, dan itu kita akui semua. Insya Allah semua hal yang baik itu akan menjadi amal saleh bagi almarhum. Dan segala salah dan khilaf yang terjadi semasa beliau hidup, maaf kita, serta rahmat dan ampunan Allah lebih utama dari semua itu. Bapak Ibu, saya kembali pertanyaan tadi. Apa yang membuat kita merasa senang ketika kita diajak dialog oleh Presiden RI? Karena jabatannya sebagai RI 1. Sekurang-kurangnya kita tidak dapatkan apa-apa, tapi minimal kita dapatkan nama. Karena kita satu-satunya dari 260 juta penduduk Indonesia, hanya kita yang diajak bicara. Betul? Nah, bagaimana kalau Allah Tuhan semesta alam yang ajak kita bicara? Senang atau tidak? Sini dapat ngomong. Kalau RI 1 yang ajak bicara, kita senang. Tapi kalau Tuhan yang ajak bicara, langsung di pikiran kita mati. Betul? Selamat datang Bapak Haji Camil Comok. Kita mau bicara lebih, biar nggak usah makan, orang langsung pulang bungkus. Siapa suruh pala bicara lama sekali. Dan apa-apa biar tersinggung, biar. Aku balas. Kita lanjut. Para nabi dan rasul berbicara dan berdialog dengan Allah itu sudah biasa, karena mereka utusan dan pesuruh Allah. Bagaimana Nabi Musa berbicara di Bukit Tursinah dengan Allah Tuhannya? Bagaimana Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Tuhannya ketika melihat bangkai yang mati kemudian hidup kembali? Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berdialog ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha? Itu hal yang biasa dan itu terjadi kepada utusan-utusan Allah. Tapi kita sebagai manusia, sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberi kesempatan berdialog hanya 2 kali dengan Allah. Yang pertama ketika kita membaca Quran, itulah Allah sedang berbicara dengan kita. Makanya ketika Quran dibacakan, apa kata Allah? Istami'u wa ansitu, dengarkan dan perhatikan apa yang diucapkan, karena Allah sedang berbicara. Seandainya Presiden RI berbicara, kemudian Anda juga berbicara, apa kata Pas Pampres?
Itu yang pertama. Contoh tadi qari'ah membaca Alladzi khalaqas samawati sab'an tibaqa. Dialah Allah yang menjadikan langit 7 tingkat berlapis-lapis. Saat Allah mengatakan Dia yang menciptakan langit, saat itu kita yang mendengar berkata, innaka ala kulli syai'in qadir ya Rabbi. Engkau maha kuasa atas segala apa saja wahai Tuhanku. Berarti Allah berbicara, kita menyambutnya. Ketika Allah berkata fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ingatlah kamu sebanyak-banyak mungkin kepada Allah agar kalian beruntung. Kita berkata, Allahumma ja'alni minas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Kita sedang berdialog dengan Allah. Oleh sebab itu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, beliau berkata, istantiqul Quran, biarkan Quran berbicara, jangan kau yang komentari, karena Allah sedang berbicara. Betul? Ini nyanda. Kalau azan, bastan berhenti, tunggu ada azan. Tapi kalau mengaji, baca cerita. Kalau azan, itu muazin yang sedang panggil sholat. Kalau Quran sedang berbicara Allah kepada kita. Ini orang takutan. Gara-gara apa? Nyana jaga hadir di majlis taklim. Kalau hadir cuma arisan yang dorong pikir, dia itu seragam. Biar jangan mau marah. Dan ada urusan di kita. Yang penting itu hak dan kebenaran harus saya sampaikan. Agama yang lain, mereka begitu ketat, begitu rutin menghadiri kelompok-kelompok keagamaan. Kita apa yang kita buat? Kalau bukan baku fitnah, baku hujat di dalam majelis, itu pun sampai-sampai di masjid pun jadi hal seperti itu. Al-muslimun mahjub bil muslimin. Orang Islam menjadi penghalang bagi orang Islam lainnya. Jangan heran Islam tidak pernah maju-maju. Bagi yang ada mundur lebih banyak. Jelas? Halo? Terima kasih. Baru pengantar ini, belum ceramah. Berikut. Itu yang pertama. Allah sedang berbicara dengan kita. Subhanallah. RI1 berbicara, kita bangga bagaimana Tuhan semesta alam yang berbicara. Yang kedua, ada kesempatan kedua kita berbicara dengan Allah, yaitu di waktu kita sedang sholat. Pada waktu kita sholat, saat itulah kita diberi kesempatan Allah berdialog dengannya. Kita berdialog dengan Allah. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, apabila hambaku mengucapkan Al-Fatihah di waktu salat, ketika dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, Allah berkata, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika dia berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, azzamani Rabbi, azzamani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Makanya itu dikatakan, orang yang sedang membaca suratul Fatihah di waktu salat, dia sedang berbicara dengan Allah Tuhannya. Dan kata Allah, qasamtu nisfain, aku bagi surah Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Nisfun li wa nisfun li abdi, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Demikian kata Allah melalui hadis yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ini? Itu yang pertama. Ketika kita berkata Maliki yaumiddin, Allah berkata majjadani abdi, hambaku telah membesarkanku. Ini kata Allah, ini bagianku. Karena pujian hanya untukku, kebesaran hanya milikku, kekuasaan adalah hakku. Itu milik Allah separuh. Tapi ketika seorang hamba berkata Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, Allah berkata hadza li, ini untukku. Tapi ketika seorang hamba berkata Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, Allah berkata, langsung jawab
wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Kan kita minta kepada Allah itu pertolongan. Kata Allah, wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika seorang hamba berkata, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, Allah berkata, wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, kata Allah, wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Demikian surat Al-Fatihah terbagi dua ketika kita ucapkan di waktu sholat. Makanya khusyuknya harus ada di situ. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dua ini cara kita berdialog dengan Allah. Merugi mereka yang tidak pernah berbicara dengan Allah di kala hidup. Quran jauh daripada tangannya dan lidahnya, ibadah jauh daripada kehidupannya. Berarti dia tidak pernah mau diajak Allah untuk beribadah dan meyakini Allah sebagai Tuhan Sang Maha Pencipta. Bapak Ibu pekabung yang saya muliakan, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khair", apabila Allah menghendaki seorang manusia menjadi baik, maka Allah akan memberi orang itu yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Allah akan berikan dia kesempatan untuk selalu beramal yang baik sebelum datang kematian. Nah, bagaimana Allah memberikan dia kesempatan menjadi orang yang baik? Jangankan bilang berbuat, berniat saja tidak pernah untuk mau berhenti dari segala keburukan dan kenistaan. Allah berdasarkan apa yang kita niatkan di dalam hati. Ada orang bermaksiat kepada Allah, tapi ada niat taubat kepadanya. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi sudah tidak ada keinginan untuk taubat, apalagi kembali kepada Allah. Orang seperti inilah yang oleh Nabi dikatakan, idza aradallahu bi 'abdin syarran ajjala dzambah. Bila Allah menghendaki keburukan terjadi kepada orang yang tidak punya niat untuk menjadi baik, maka Allah akan tunda dan biarkan dia hidup dalam kesesatan hatta yuwafi, sampai ajal datang menemuinya. Wa idza aradallahu bi 'abdin khairan, tapi apabila Allah menghendaki seorang manusia menjadi baik, ajjala uqubat dzambih, maka Allah persegerakan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Bagaimana Allah menghendaki? Kan ada niat kita untuk taubat kepada Allah. Makanya tuh hari pelepasan saya bilang, kadang-kadang ada orang bukan tahu mati, sunyak takut mati. Dia pikir ini mati, ini dia, habis mati selesai. Sama dia tusak kalau mati. Binatang bila wafat tidak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia tidak diberi akal dan kemampuan seperti manusia. Tapi bila manusia wafat, ada perhitungan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Take and give, apa yang kau buat itu yang Allah berikan. Bapak Ibu pekabung yang saya muliakan, suatu saat Ibnu Umar, sahabat Nabi, sedang duduk bersama Rasulullah. Waja'ahu rajulun minal ansar. Tiba-tiba seorang laki-laki dari golongan Ansar datang. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Orang beriman siapakah yang paling utama? Ini pertanyaan seorang Ansar kepada Nabi. Maka Nabi berkata, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama, orang beriman yang paling utama, yaitu yang paling baik budi pekertinya. Budi pekerti, tutur katanya, sapaannya, muamalahnya, pergaulannya, sampai pada sikap dan tindakannya lebih banyak menyenangkan orang daripada menggelisahkan orang lain. Itu orang beriman. Yang paling baik budi pekertinya dalam pergaulan hidup. Khairun nas anfa'u linnas. Manusia yang paling baik ketika ia memberi manfaat kepada orang banyak. Kemudian Nabi juga mengatakan, sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang diberi Allah umur yang panjang, banyak juga amal kebaikannya. Itu manusia paling baik. Kemudian dia berkata lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah,
fa ayyul mu'min akyas. Kalau itu orang beriman, yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya, maka kata orang tadi, sekarang orang beriman manakah yang paling cerdas? Dia tanya, yang paling cerdas. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang beriman yang paling cerdas yaitu yang paling banyak ingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang ini paling banyak dan paling baik mempersiapkan diri sebelum datang kematiannya, yaitu beramal saleh. Oleh sebab itu, jadilah orang beriman yang paling utama, yaitu baik pergaulannya dengan manusia, hablum minan nas. Dan jadilah orang beriman yang paling cerdas, yaitu hablum minallah, banyak mempersiapkan diri untuk selalu dekat dengan Allah Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, saya tutup sore hari ini dengan satu ilustrasi yang sering Anda dengar, tidak mengapa saya ulang kembali. Suatu saat ada seorang laki-laki yang tersesat di hutan. Saat itu dia melihat seekor singa sedang baca doa makan. Dia bilang, ini berarti doa makan ini untuk saya. Dia baca. Singa tadi selesai baca doa makan, singa mengejar orang ini. Orang ini lari sampai di tepi jurang. Dia melihat ke belakang ada singa yang sedang menunggu kesempatan untuk menerkamnya. Dan dia lihat di depan ada jurang yang terjal jauh ke bawah. Dan di bawah ada sungai. Di dalamnya ada 2 ekor buaya yang sedang baca doa makan juga. Kalau itu ada sama ibu-ibu, mana-mana ibu yang pilih? Gigi buaya atau gigi singa? Hah? Hah? So pasrah. Kalau terjadi, ibu-ibu pilih mana? Lebih tajam mana, gigi singa atau gigi buaya? Sama. Akhirnya ibu, dia pikir daripada menanti maut, lebih baik mendekati maut. Artinya melompat. Ketika dia lompat, subhanallah, ada tali yang menjuntai di pinggir jurang. Dia pegang itu tali, selamat. Dia bilang pas singa, no, mana tunggu coba kita ke atas. Dia lihat ke bawah, mau 2 lagi sampai mau mati kelaparan, katanya mau turun. Dia berharap dengan seutas tali yang memberi dia harapan hidup. Tapi aneh bin ajaib, ada 2 ekor tikus keluar dari dinding. Ini 2 ekor tikus putih dan hitam. Kong hobi makan tali. Dia mulai gigit tuh tali pelan-pelan. Kalau itu ada Pak Ibu bagaimana? Ya? Mau balik ulang ke atas? Atau mau palapas ke bawah? Pilih yang mana? Terpaksa dia bilang, ini baru sadar. Ke atas singa, ke bawah buaya, di tali tikus. Tiba-tiba segorong-gorong lebah lewat. Dia lihat lebah lewat, setetes madu jatuh persis di mulutnya. Dia merasakan manisnya madu. Dia bilang, Masya Allah, manis sekali ini madu. Hanya hitungan detik, manisnya madu. Dia lupa maut yang ada di atas singa. Dia lupa kematian yang ada di bawah buaya. Dia lupa juga 2 ekor tikus sedang merenggut talinya. Hanya dengan nikmat madu setetes. Apa artinya? Artinya singa yang ada itu ibarat kematian yang selalu mendekat kepada kita, tinggal menunggu saatnya. Adapun bila kematian telah tiba, kita tidak akan lepas daripada ancaman mungkar dan nakir di alam barzakh. 2 ekor buaya. Antara maut dengan mungkar wan nakir ada namanya waktu siang dan malam. Itu dilambangkan dengan 2 ekor tikus hitam dan putih. Itulah siang dan malam, yang setiap saat hari berganti, umur bertambah, berkurang hakikatnya. Tali yang kita pegang, itulah umur kita, suka atau tidak.
tali akan dimakan oleh waktu dan suatu saat itu akan putus. Dan ketika itu putus, Mungkar Nakir siap bertanya, ayul a'mal fa'mal, amal apa yang sudah kau buat? Makanya kalau ada orang mati kata Nabi, qalatil malaikah, malaikat berkata, maqaddama, si fulan sudah mati, malaikat berkata, apa yang sudah dia buat semasa hidup, kebaikan apa yang sudah dia buat. Wa qala nas, itu ucapan malaikat, tapi manusia berkata, ma khalafa, apa yang dia tinggalkan dari hartanya. Malaikat bertanya tentang amal apa yang dia buat ketika mati, manusia berkata harta apa yang dia tinggalkan. Itulah manusia, itulah ahli waris yang menunggu hasil, bukan melihat apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka selagi ada kesempatan, beribadah kepada Allah, bersyukur kepada nikmat Allah, jangan lupa membangun hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan jangan melepaskan hubungan dengan sesama manusia. Itulah orang beriman yang paling baik dan orang beriman yang paling cerdas. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.